Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari DPA 21 Kelompok Tarsal. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video share it to the community mengenai materi tipes. Stay tune semuanya. Permisi Mbak. Perkenalkan, saya Rentina. Dan saya Cisha Mikarafela. Dan Mbak namanya? Aku Siva, Dari fakultas apa nih? Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan. Oh, yang banyak itu ya orang-orangnya ya. Oh ya, kita dari FK dan kita sekarang ada tugas bikin video tentang share it to the community. Mengenai, kita ngambil tema mengenai tipes nih Mbak sebelumnya. Sebelumnya Mbak tahu nggak sih tentang tipes gitu? Pernah dengar nggak sebelumnya tipes? Pernah sih. Pernah. Terus menurut Mbak, tipes tuh penyakit apa sih? Penyakit yang nyerang imun gak sih dia? Kayak nyerang imunitas gitu. Bener nggak Teh? Kurang ya? Dia lebih ke itu. Kalau misalkan itu tuh kan penyakit ya, infeksi yang disebabkan karena bakteri Salmonella typhi. Nah, jadi dia tuh bakteri tersebut tuh terdapat pada makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Jadi kayak makanan yang udah terbuka gitu. Jadi itu biasanya menyerang di bagian perut sih biasanya gitu. Terus Mbak pernah denger nggak sih kalau tipes tuh karena orang kecapean? Pernah denger nggak? Kurang tahu sih, belum pernah dengar. Belum pernah denger ya? Belum pernah. Jadi kebanyakan orang tuh mikirnya kalau misalnya tipes itu karena aduh aku kecapean nih kayaknya. Padahal sebenarnya itu salah. Jadi kalau ada yang bilang karena kecapean itu salah, karena sebenarnya penyakit tipes itu dari makanan atau minuman yang sembarangan. Nah, terus sebelumnya Mbak punya kenalan atau keluarga atau teman gitu yang pernah kena tipes belum? Oh, ada kakakku pernah kena tipes. Ada. Belum Terus- lama ini. Oh, belum lama ini. Terus dia dirawat atau sampai dirawat nggak? Enggak sih, alhamdulillah enggak sampai dirawat. Terus dia gimana tuh pas sakit? Dia mual, terus suhu tubuhnya tuh enggak turun-turun, pusing bener-bener. gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Halo semua, di sini kami udah nemuin 2 narasumber. Boleh kenalan dulu Kak, dari namanya siapa? Nama saya Alip, Dari fakultas apa Pak? FEB. Kalau ini? Alif lah. Dari fakultas FEB juga. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau jelasin soal tipes nih Kak. Nah, terkhususnya itu adalah tentang penyebaran tipes yang ada di Jakarta. Dari kakak-kakak sekalian nih, tahu nggak sih penyebaran tipes di Indonesia dulu deh? Sebanyak apa kira-kira? Wah, sepertinya sangat banyak ya, karena banyak orang yang mengalami kelelahan kan karena tipes. Iya. Iya. Kalau menurut kakak nih kira-kira, mungkin kalau kita ambil di daerah ibu kota Jakarta nih, menurut kakak banyak nggak kira-kira yang kena tipes di Jakarta? Wah, banyak sekali Kak. Karena di Jakarta itu sekolahnya ya, kadang dari jam 7 sampai jam 5 itu baru pulang. Oh, jadi kayak mungkin Sangat berjam-jam itu. kecapean Waktu gitu ya. istirahatnya. Oh iya. Nah, untuk info aja nih Kak, kalau penyebaran tipes di Jakarta itu tuh bahkan perbandingannya itu 1:5. Jadi dari 500.000 penduduk di Jakarta kita ambil 100.000-nya itu kena tipes Kak. Nah itu tadi benar kata kakak, sebagian besar penyebabnya karena kecapean. Selain karena kecapean, ada apa lagi sih penyebabnya? Ya mungkin karena di situ ada virus nih. Tempat-tempatnya kotor bisa jadi kan ya. Nah juga
Oke, jadi juga info buat teman-teman semuanya, buat kakak-kakak juga. Jadi tipes itu tuh bisa dibilang kalau misalnya kita ambil dari data bulan kemarin, itu sekitar 57.000 untuk kasus tipes di Jakarta. Jadi bukan hanya sekedar capek, tapi juga perilaku seperti pola makan, kebersihan, makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu, itu tuh yang membuat kita tuh tipes. Tanpa kita sadari juga, kita sebenarnya kalau misalkan kita kayak males-malesan nih buat cuci tangan sebelum makan, karena kayak ngapain sih masih bersih, itu tuh sebenarnya juga penyebab tipes, tau Pak. Jadi mohon dijaga kebersihannya kalau misalkan kakak mau makan sekalian. Jadi Oke, jadi pada intinya teman-teman sebenarnya penyebaran tipes paling besar tuh lebih ke kebersihan kita. Dan itu hal-hal yang nggak kita sadarin kayak tadi cuci tangan atau mungkin air minum dan lain sebagainya. Mungkin kayaknya pertanyaan kita cuma segitu aja sih Kak. Terima kasih nih Kak untuk udah nyempatin waktunya. Terima kasih waktunya Kak. Hai. Jadi kita dari kelompok DPA 21. Di sini kita akan mengedukasi tentang tipes, yaitu lebih tepatnya gejala tipes. Di sini kita bersama dengan Kak Syifah di Komnas Patra. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Pratama Laipupa. Nama saya Zaskia Firmeka. Oke. Kak, aku izin nanya ya. Kamu tahu nggak sih gejala tipes itu apa aja? Yang setahu aku itu gejala tipes itu cuma demam, sakit kepala, sama batuk-batuk gitu. Oke, berarti kakak udah tahu beberapa gejala tipes ya. Tapi aku izin nambahin ya. Untuk gejala tipes itu ada demam yang naik perlahan, itu biasanya tingginya pada malam hari. Terus yang kedua itu ada gangguan pencernaan seperti diare. Terus yang ketiga itu ada mual dan muntah. Yang keempat itu ada sakit kepala seperti itu. Nah, tapi kamu udah keren ya, udah tahu tentang gejala-gejala tipes dan udah aware ya. Nah, kalau tentang faktor penyebabnya, kamu udah tahu belum sih apa aja Pak yang menyebabkan tipes? Yang aku tahu sih karena makan-makan yang nggak sehat ya, atau nggak makan-makan yang pedas yang kita terima dalam tubuh. Oh iya sih, itu juga termaksud. Nah, aku izin tambahin ya. Ya, faktor penyebabnya itu biasanya karena kebiasaan buruk kita, seperti kayak makan tapi nggak cuci tangan dulu. Terus lingkungan kita yang kotor itu bisa nyebabin tipes loh. Nah, dengan ini kamu bisa nambah pengetahuan tentang tipes dan lebih aware ke depannya. Jadi, kita bisa lebih aware dan peduli tentang kesehatan kita dengan menghindari faktor-faktor penyebab dari tipes tersebut. Terima kasih ya. Terima kasih ya infonya. Kakak boleh tanya nggak? Boleh. Kakak pernah kena tipes nggak ya? Belum. Nggak pernah. Belum pernah? Iya. Tahu nggak cara pencegahan tipes itu gimana? Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Udah itu aja yang kakak tahu. Iya, ini dia belum ditanya nih. Kalau kakak pernah nggak kena tipes? Enggak pernah. Tahu nggak cara penjagaannya gimana? Kayaknya sih cuman makan teratur aja bisa sih. Oh, Kita izin ngejelasin lebih lanjut ya kak. Iya. perkenalkan kita dari Fakultas Kedokteran DPA 21 Tarsal. Nah, di sini kita bakal menjelaskan pencegahan tipes. Sebelumnya, demam tipoid atau tipes diakibatkan oleh Salmonella typhi yang merupakan bakteri yang dapat menginfeksi pencernaan. Infeksi ini disebabkan oleh makanan dan minuman yang tercemar oleh tinja dan urin, serta lingkungan yang kotor, baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekitar rumah. Nah, terus ada beberapa cara nih mencegah tipes itu. Yang pertama, itu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, karena lingkungan itu bersih, itu bisa nyebabin juga menurunnya tingkat infeksi lingkungan. Habis itu, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan biar terhindar dari beberapa penyakit yang tidak diinginkan. Terus, yang kedua itu juga dengan menjaga imunitas atau kekebalan tubuh. Lingkungan yang bersih dan nutrisi yang cukup menyebabkan kekebalan tubuh menjadi lebih optimal. Lalu vaksin juga itu harus diberikan kepada anak-anak berusia di atas 2 tahun. Terus kalau buat orang dewasa itu juga kita diberi vaksin tuh sekali setiap 3 tahun. Menjaga kebersihan lingkungan yang baik dan kesehatan tubuh, kita juga harus menjaga kebersihan makanan. Sebelum kita makan, kita harus pastiin dulu makanan yang kita makan itu direbus dengan matang atau dimasak dengan matang atau tidak.
Atau misalnya makan buah, kita harus cuci buah tersebut dengan teliti. Atau misalnya minum es, hindari minum es yang terbuat dari air keran. Juga sebelum makan, kita harus cuci tangan. Cuci tangannya pakai sabun, itu adalah hal yang wajib, oke? Karena sabun itu bisa membersihkan 99,9% bakteri. Itu. Jadi gitu guys, cara pencegahan tipes. Kalian harus pastiin kalian itu udah bersih atau makanan kalian itu udah sesuai bersih apa enggaknya. Ya, jangan sampai kena tipes ya guys. Halo semuanya, jadi kita DPA 21 di sini kita bertiga mau memberikan edukasi terkait pengobatan tipes kepada teman kita di sini. Boleh dikasih tahu dulu namanya siapa? Nama aku Amanda Ramadhani dari Fakultas Fisik. Oke, halo. Hai Amanda. Jadi di sini aku Syifa Sabrina Rizky Jalil. Aku Cantika Dewi Maharani. Aku Maharani Raful Basra. Oke, jadi yang pertama sebelum itu kita di sini mau mengedukasi ke kamu tentang penyakit tipes. Secara spesifiknya kita di sini mau mengedukasi tentang pengobatan dari tipes itu sendiri. Nah, sebelumnya kamu pernah nggak sih ikut atau dengar sosialisasi soal tipes gitu? Belum, ini baru pertama. Oke, jadi kebetulan banget nih kita mau mensosialisasikan ya. Ya boleh di ini. Kamu Oke, jadi sebenarnya kamu sebelumnya udah tahu belum nih tentang apa sih tipes itu? Belum pernah tahu juga tuh. Oke. Sakit yang bikin capek gitu. Oh, Ya. Sering banyak orang menganggap remeh. Jadi mereka tuh nggak terlalu perhatikan cara pengobatannya. Jadi mereka juga tidak mengobati tipes itu sampai tuntas. Jadi memang itu tuh penyakit yang sebenarnya ya sering gitu ya, sering ditemuin kan. Apalagi kalau kita kayak mahasiswa gini mungkin wah banyak nih. Iya, banyak Tapi bisa tipes. tapi sayangnya dalam pengobatannya sendiri banyak juga yang masih belum tuntas, kayak setengah-setengah aja gitu. Nah, jadi di sini untuk pengobatannya sendiri itu ada 3 macam ya di sini yang kita masukin. Yang pertama itu dengan menggunakan antibiotik ciprofloxacin, kemudian ada ofloxacin sama pevloxacin. Nah, untuk ketiga antibiotik ini sendiri itu tuh ini 3 antibiotik yang kalau misalnya kita itu pakainya bener nih, di pengobatannya bener, ini tuh bakal 98% yang makainya itu tuh bakal sembuh tuh bisa total gitu. Dan nah, tapi kalau misalnya untuk antibiotik ini nggak bisa kita pakai buat anak-anak karena ini masih agak berbahaya untuk mereka gitu. Sembarangan ya? Iya, Oke, selanjutnya tuh dari 3 antibiotik yang udah disebutin itu ada antibiotik lain yang namanya tuh chloramphenicol. Nah, ini nih mempunyai tingkat kesembuhan sekitar nyampe 7%. Nah, tapi dia ini ada juga kekurangannya, yaitu kalau misalkan digunakan secara berlebihan itu bisa menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang belakang. Nah, lanjut yang ketiga, selain pemberian antibiotik yang sudah disebutkan tadi, pengobatan tipes itu dapat dilakukan dengan istirahat yang cukup. Terus perawatan suportif seperti pemberian cairan untuk memperbaiki keseimbangan cairan dalam tubuh, dan pemberian antipireptik atau obat pereda demam. Jadi selain antibiotiknya kita juga bisa ya udah istirahat cukup, tapi memang harus ada beberapa hal yang harus kita masukin juga kayak obat pereda demam. Istirahat aja harus ada yang diminum juga ya? Betul banget. Mungkin segitu aja. Itu penjelasan dari kita soal pengobatan tipes. Semoga kalau misalnya kamu ada teman kamu yang tipes ya amit-amit banget lah ya. Tapi kan kita jadi kita kayak ini aja ya supaya kita bersiap-siap aja nih. Nah, itu bisa iya betul. Makasih ya, semoga ini ilmunya bisa bermanfaat buat kita semuanya bareng-bareng. Oke. Makasih juga ya kalian edukasinya, baru tahu nih edukasi tentang tipes pertama kali.
Oke, makasih. Semoga sehat selalu. Nah, teman-teman, dari apa yang sudah teman-teman saksiin dari video Share It the Community kita soal tentang penyakit tipes, mulai dari pengertian, kemudian penyebaran, gejala, pencegahan dan juga pengobatan. Di sini kita bisa tahu kalau sebenarnya penyebaran tipes ini bisa sangat gampang karena erat kaitannya dengan kebersihan. Memangnya sepengaruh apa sih kebersihan di tipes itu? Jadi kebersihan itu penting banget ya guys, karena kalau misalnya kita berada di lingkungan yang kotor, kemudian makan kita nggak bersih, kita nggak cuci tangan sebelum makan, dan setelah keluar dari kamar kecil nih misalnya, itu bisa berpotensi untuk kita terkena penyakit tipes. Nah, teman-teman, jadi benar banget tuh. Jadi kebersihan teman-teman juga harus dijaga. Karena apa teman-teman? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan video Share It the Community kita. Kami dari DPA 21 kelompok Tarsal izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. DPA 21 Nurturing